A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan daripada sejarah perjalanan Islam melalui sirah sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana ini bukunya buku 60 sirah sahabat Rasulullah SAW, di mana buku ini merupakan karangan daripada Khalid Muhammad Khalid, ya. Ini Khalid Muhammad Khalid. Baik, tidak panjang lebar mengenai mukadimahnya, saya langsung aja ke perjalanan surah sahabat Rasulullah SAW untuk bagian yang pertama, yaitu bagian pertama sahabat Rasulullah itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dari buku 60 sirah sahabat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah sahabat Rasulullah bagian pertama yaitu sahabat Mus'ab bin Umair, atau lebih dikenal dengan duta Islam yang pertama, ya. Julukannya itu, ya, mungkin julukannya itu duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah satu di antara para sahabat Nabi SAW. Sungguh sangat indah jika kita mulai buku ini dengan kisah beliau. Dia seorang remaja Quraisy paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat. Para penulis sejarah biasa menyebutnya sebagai pemuda Mekah yang menjadi sanjungan semua orang. Dia lahir dan dibesarkan dalam limpahan kenikmatan. Bisa jadi tak seorang pun di antara anak muda Mekah yang dimanjakan kedua orang tuanya seperti yang didapatkan Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, selalu dieluk-elukan dan bintang di setiap rapat dan pertemuan, akan berubah menjadi tokoh dalam sebuah cerita keimanan dan perjuangan demi membela Islam? Sungguh satu kisah penuh pesona. Kisah perjalanan Mus'ab bin Umair, atau kaum muslimin biasa menyebutnya Mus'ab al-Khair, atau yang baik. Dia adalah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Seperti apakah dia? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan seluruh umat manusia. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad yang selama ini dikenal jujur. Berita yang juga mulai didengar oleh warga Mekah. Muhammad yang selama ini dikenal jujur itu, atau Al-Amin, menyatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Perhatian warga Mekah terpusat pada berita ini. Tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya. Tak ketinggalan anak muda yang manja ini. Dia terlihat sangat serius mendengarkan berita ini.
Meskipun usianya masih muda, ia menjadi bintang di setiap rapat dan pertemuan. Kehadirannya di setiap rapat dan pertemuan selalu dinanti. Gayanya yang mempesona dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair yang mampu menyelesaikan banyak persoalan. Di antara berita yang didengarnya ialah Rasulullah bersama pengikutnya biasa berkumpul di satu tempat yang jauh dari gangguan orang-orang Quraisy, yaitu di Bukit Sofa, di rumah Arqam bin Abul Arqam. Dia pun segera mengambil keputusan. Di suatu senja, dia bergegas ke rumah Arqam bin Abul Arqam. Di rumah itulah Rasulullah bertemu para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan melaksanakan sholat. Mus'ab masuk dan duduk di sudut ruangan. Dan disinilah perubahan akan dimulai. Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Mus'ab terlena, terpesona oleh kalimat-kalimat itu. Dia terbuai, melayang entah kemana. Rasulullah mendekatinya, mengusap dada Mus'ab dengan penuh kasih sayang. Dada yang sedang panas bergejolak itu akhirnya menjadi tenang dan damai, setenang samudra yang dalam. Setelah itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, pemuda yang telah masuk Islam ini berubah menjadi pemuda yang arif bijaksana, jauh melebihi usianya. Ditambah lagi dengan semangat dan cita-citanya yang kuat. Semua itulah yang nantinya mampu mengubah perjalanan sejarah. Khunas binti Malik, ibunda Mus'ab, adalah seorang wanita yang berkepribadian kuat. Ia seorang wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab masuk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakutinya selain ibunya sendiri. Bahkan seandainya seluruh Mekkah, termasuk berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi satu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, Mus'ab tidak akan bergeming sedikit pun. Akan tetapi, jika ibunya yang menjadi penghalang, maka itulah rintangan yang sesungguhnya. Mus'ab segera mengambil keputusan untuk merahasiakan keislamannya sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik. Mus'ab selalu datang ke rumah Arqam, menghadiri majelis Rasulullah. Dia merasa bahagia dengan keislamannya. Bahkan rela jika harus menerima kemarahan ibunya yang sampai saat ini belum mengetahui keislamannya. Tetapi di kota Mekkah tiada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu. Mata-mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengintai setiap gerak dan langkah. Seorang laki-laki bernama Utsman bin Tolhah di satu waktu melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam dengan mengendap-endap. Lalu di waktu yang lain dia melihat Mus'ab melakukan sholat seperti yang dilakukan Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya berita keislaman Mus'ab sampai juga ke telinga ibunya. Saat itu Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan sanak kerabatnya serta para pembesar Mekah. Dengan hati mantap dia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah membersihkan hati para pengikutnya, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan.
juga kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang bergerak cepat itu jatuh terkulai saat melihat cahaya yang membuat wajah yang berseri itu kian berwibawa dan patut diindahkan. Cahaya yang menimbulkan ketenangan dan rasa pasrah. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab tidak jadi memukul putranya. Dia memikirkan cara lain untuk memberi pelajaran kepada putranya yang telah ingkar kepada Tuhan-Tuhan sesembahannya. Akhirnya Mus'ab disekap di satu kamar, dikunci rapat dari luar. Untuk beberapa lama, Mus'ab terkurung dalam ruangan itu, hingga dia mendengar bahwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mus'ab. Dengan sedikit strategi dia berhasil mengecoh ibu dan para penjaganya. Ia berhasil lolos dari kurungan lalu ikut hijrah ke Habasah. Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah ke Habasah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik di Habasah maupun di Mekah, keimanan Mus'ab semakin mantap. Dia menapaki pola hidup baru yang diajarkan oleh teladannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab sudah mantap kalau seluruh kehidupannya akan diberikan hanya untuk Sang Pencipta yang Maha Agung. Pada suatu hari, dia menghampiri kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat penampilan Mus'ab, mereka menundukkan pandangan. Bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal masih segar dalam ingatan mereka bagaimana penampilannya sebelum masuk Islam. Pakaiannya ibarat bunga di taman, menebarkan aroma wewangian. Adapun Rasulullah, beliau menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Kedua bibirnya tersenyum bahagia dan bersabda, "Dahulu tiada yang menandingi Mus'ab dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada Mus'ab. Bahkan dia mengizinkan makanannya dimakan orang yang telah mengingkari berhala-berhala itu, meskipun orang itu adalah anak kandungnya sendiri. Terakhir kali bertemu Mus'ab adalah saat hendak mencoba mengurungnya lagi. Sewaktu Mus'ab pulang dari Habasah, Mus'ab pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Mengetahui tekad putranya yang begitu kuat, maka sang ibu membatalkan niatnya. Keduanya berpisah dengan cucuran air mata. Perpisahan itu memperlihatkan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan kekafiran di pihak sang ibu, dan kegigihan yang juga luar biasa dalam mempertahankan keimanan di pihak si anak. Ketika sang ibu mengusirnya dalam rumah, "Pergilah sesuka hatimu, pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya dan berkata, "Wahai ibu, aku sangat sayang kepada ibu. Karena itu, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Sang ibu menjawab dengan marah, "Demi bintang gemintang, aku tidak akan masuk ke dalam agama itu. Otakku bisa rusak
dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lain. Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya dan memilih hidup miskin serta kekurangan. Pemuda ganteng dan perlente itu kini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar. Sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi jiwanya yang telah dihiasi akidah suci dan cahaya ilahi mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain. Manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Sekarang Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan tugas sangat penting, menjadi utusan Rasulullah ke Madinah. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Juga untuk mengajak orang lain menganut agama Islam dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah ke kota itu. Sebenarnya di kalangan para sahabat saat itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah memilih Mus'ab al-khair, Mus'ab yang baik. Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas sangat penting kepada pemuda itu, menyerahkan kepadanya masa depan Islam di kota Madinah, kota yang tak lama lagi akan menjadi kota hijrah, kota dakwah, tempat berhimpunnya penyebar dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan sifat juhud, kejujuran dan keikhlasan, dia berhasil memikat hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Saat Mus'ab memasuki Madinah, jumlah orang Islam hanya 12 orang, yaitu orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Hanya dalam beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah mengirim rombongan yang mewakili mereka untuk menemui Nabi. Mereka berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakan yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak salah memilih orang. Mus'ab benar-benar memahami tugasnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya seperti tugas Rasulullah, hanya menyampaikan. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Dengan didampingi As'ad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menyampaikan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah dengan segala hati-hati. Dengan sangat hati-hati. Ia pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan rekannya itu. Tapi dengan kecerdasan dan kebesaran jiwanya, ia berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Suatu hari, ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang suku Abdul Ashal, tiba-tiba Usaid bin Khudair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang akan menyelewengkan pendudukannya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke suatu
dan beralih ke satu Tuhan. Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal. Mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tempatnya jelas, bisa didatangi dan bentuknya kelihatan. Sedangkan Tuhan yang baru itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai. Tak ayal lagi orang-orang Islam yang ada di tempat itu ketakutan. Akan tetapi Mus'ab al-Khair tetap tenang dengan air muka yang tidak berubah. Seakan hendak menerkam, usai mendekati Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Dengan kasar ia berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra, laksana damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab al-Khair, dan bergeraklah bibirnya mengeluarkan kata-kata menyejukkan. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik, Anda dapat menerimanya. Dan jika nanti Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai." Allahu Akbar. Sungguh awal yang baik, yang tentu berakhir dengan baik pula. Usaid adalah orang yang bijak, dan saat itu ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya diminta mendengar. Jika ia suka dengan apa yang dikatakan Mus'ab, maka ia akan membiarkan Mus'ab berdakwah. Jika ia tidak suka dengan ajaran Mus'ab, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakatnya untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang diragukan, bukan? "Baiklah," kata Usaid. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bacaan dan uraian Mus'ab mengalir ke telinga Usaid, memasuki dada dan menerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Mus'ab membaca dan memberikan uraian, tiba-tiba bibir Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indah kata-kata ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan orang-orang mau masuk agama ini?" Serentak gema tahlil keluar dari bibir kaum muslimin. "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Tahlil terus bergema seakan ingin mengguncang dunia. Mus'ab berkata, hendaklah ia membersihkan pakaian dan badannya, lalu mengucapkan, "Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Usaid meninggalkan mereka beberapa saat, kemudian kembali dan air masih menetes di rambutnya. Ia berdiri dan mengucapkan, "Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Berita ini tersebar dengan sangat cepat, secepat cahaya. Sa'ad bin Mu'az juga mendatangi Mus'ab. Setelah mendengar uraian Mus'ab, ia pun masuk Islam. Setelah itu Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Masuk Islamnya tiga tokoh ini berarti pintu lebar bagi masuk Islamnya para penduduk Madinah. Mereka berkata, jika Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita menemui Mus'ab dan menyatakan keislaman kita, kata orang. Kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada tara, suatu keberhasilan yang layak diperolehnya. Beberapa tahun kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Baik,
untuk bagian pertama dari sahabat yang pertama ini dari 60 sahabat Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW. Saya cukupkan sekian dulu ya untuk bagian pertamanya karena masih panjang ceritanya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi untuk bagian keduanya, masih tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan nanti. Ya, kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.